Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah proposal disertasi yang luar biasa menarik tentang masa depan pendidikan tinggi. Kita akan mengupas tuntas sebuah konsep yang disebut model pembelajaran sibernetik AI, atau kita sebut saja MPS AI. Nah, perlu saya tekankan dari awal ya, dalam sesi ini kita posisinya benar-benar netral. Kita tidak sedang memihak apakah model ini adalah solusi mutlak untuk pendidikan kita atau bukan. Fokus kita murni untuk memahami secara langsung apa sih yang sebenarnya diajukan oleh para peneliti ini. Gimana mereka merancang sistemnya, dan bukti-bukti apa yang mereka punya. Jadi bersiaplah untuk menyelami dunia yang memadukan kecerdasan buatan dengan cara otak kita belajar. Oke, mari kita langsung selami topik ini. Supaya gampang, bayangkan pembahasan kita ini seperti sebuah pohon pendidikan. Kita punya 5 poin utama. Pertama, kita akan gali akar masalah pendidikan tinggi. Kedua, naik ke batangnya, yaitu landasan teori pembelajaran. Ketiga, kita lihat cabang-cabangnya di desain pedagogik MPS AI. Keempat, daun dan buahnya pada implementasi dan praktik inovasi. Dan yang kelima, kita akan memanen hasilnya lewat refleksi dan kontribusi ilmiah. Kita mulai dari bagian pertama, akar masalah pendidikan tinggi. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang akar tantangan digital yang sangat multidimensi ini. Untuk bisa paham kenapa penelitian ini ada, kita harus lihat realitas mahasiswa masa kini. Ada satu ketegangan yang kerasa banget. Di satu sisi, mahasiswa modern dituntut untuk jadi pembelajar yang super mandiri, otonom, dan gampang adaptasi. Tapi di sisi lain, sistem pembelajaran yang mereka pakai itu seringnya masih kaku, pasif, dan satu arah. Nah, inilah teka-teki besar yang coba dipecahkan oleh para peneliti. Pertanyaan utamanya adalah, gimana caranya kita merancang kecerdasan buatan yang tidak sekedar ngasih nilai akhir, tapi bisa secara proaktif memberi umpan balik yang adaptif. Tujuannya jelas, yaitu mendongkrak apa yang disebut self-regulated learning, atau kemampuan mahasiswa mengatur cara belajar mereka sendiri. Ini bukan cuma soal canggih-canggihan teknologi loh, tapi soal mengembalikan kendali belajar ke tangan mahasiswa. Dari situ, para peneliti ini memetakan 3 celah atau gap penelitian yang selama ini kosong. Secara teoretik, pendidikan kita masih terlalu bertumpu pada model yang statis. Lalu secara metodologis, bayangkan saja, kita sering banget cuma mengandalkan survei yang disebar sesekali. Jelas kita kehilangan data real-time tentang apa yang dialami mahasiswa saat itu juga. Tapi yang paling bahaya adalah celah praktisnya, yaitu isu kotak hitam AI. Maksudnya, kalau algoritma yang dipakai itu rahasia dan mahasiswa tidak paham kenapa AI menyuruh mereka A atau B, kepercayaan pasti akan runtuh. Dan kalau sudah tidak percaya, teknologi secanggih apapun nggak akan ada gunanya. Yang bikin proposal ini punya fondasi yang kuat adalah karena mereka menancapkan akar masalahnya ke tanah yang berlapis. Secara filosofis, mereka memandang belajar itu bukan kayak menuang air ke gelas kosong, tapi sebuah konstruksi yang adaptif. Secara psikologis, fokusnya adalah memperkuat kontrol internal. Jadi mahasiswa merasa bahwa mereka yang menyetir, bukan didikte oleh mesin. Dan secara sosiokultural, ini sangat relevan. Desain ini benar-benar mempertimbangkan tingkat literasi digital di Indonesia yang beragam, plus patuh banget sama hukum privasi data. Sekarang kita naik ke bagian kedua, landasan teori pembelajaran. Ini adalah batang teoretis kokoh yang menopang keseluruhan model. Nah, apa sih yang bikin konsep ini menarik banget? Ide utamanya ternyata meminjam teori sibernetik dari Norbert Wiener tahun 1948. Sibernetik ini intinya adalah tentang komunikasi dan umpan balik yang terus-menerus berputar. Dan satu kata kuncinya di sini adalah homeostasis. Analoginya gampang. Anggap aja kayak AC yang otomatis mengatur suhu ruangan biar selalu nyaman. Dalam konteks pendidikan, sistem AI ini bertugas menjaga homeostasis, alias menjaga keseimbangan antara seberapa susah tugasnya dengan seberapa mampu mahasiswanya. Kalau terlalu susah, mahasiswa stres. Terlalu gampang, mereka ngantuk. AI ini memastikan mereka selalu berada tepat di zona seimbang yang menantang, tapi tetap bisa diselesaikan. Coba kita bandingkan sebentar cara pandang lama dan baru soal regulasi diri. Pandangan klasik dari Zimmerman itu memang bagus, tapi melihat proses belajar sebagai 3 fase yang kaku dan mahasiswa berjuang sendirian. Nah, proposal MPS AI ini mengambil lompatan besar dengan pandangan dari Wine dan Hadwin. Di pandangan modern ini, AI bukan cuma alat bantu pasif kayak kalkulator. AI benar-benar bertindak sebagai co-regulator eksternal. Bayangin AI sebagai asisten yang terus mendampingi, memberi umpan balik kapanpun mahasiswa butuh, menyesuaikan dengan ritme belajar mereka secara kontinu. Tentu saja, target akhir dari semua ini adalah sesuatu yang disebut keterlibatan kognitif. Dan bedanya, itu bumi dan langit. Kalau sistemnya jelek, kita cuma akan dapat keterlibatan permukaan. Ada tahu kan rasanya, mahasiswa cuma menghafal seperti robot sekedar biar tugasnya beres. Nggak ada makna yang menempel. Sebaliknya, yang dikejar oleh sistem sibernetik ini adalah keterlibatan mendalam.
momen di mana mahasiswa itu benar-benar menyerap pengetahuan baru, menghubungkannya dengan apa yang mereka tahu, dan berpikir kritis. Kita lanjut ke bagian ketiga, Desain Pedagogik MPSAI. Di sini kita melihat bagaimana teori tadi bercabang ke dalam arsitektur teknis sistem. Kalau kita bongkar mesinnya, aliran datanya tuh masuk akal banget. Pertama ada sensor data, yang kerjanya diam-diam mencatat pola klik dan waktu belajar mahasiswa tanpa mengganggu konsentrasi mereka sama sekali. Data mentah ini kemudian diracik menjadi model mahasiswa, semacam profil matematis yang mencerminkan kemampuan kognitif unik dari setiap anak. Terus, mesin keputusan mengambil alih. Ini otaknya, yang mutusin tindakan apa yang harus diambil untuk menjaga kondisi homeostasis tadi. Dan ujungnya adalah intervensi pedagogis yang keluar dalam bentuk umpan balik atau saran yang sangat personal. Jadi, rekomendasinya benar-benar spesifik buat Anda, bukan buat mahasiswa lain. Tapi tunggu, ini adalah elemen yang paling vital dari seluruh sistem mereka. Masih ingat masalah kotak hitam AI yang kita singgung di awal? Nah, peneliti ini mengajukan transparansi sebagai obat penawarnya. Mereka memakai pendekatan yang namanya explainable AI atau AI yang bisa dijelaskan. Artinya sistem ini nggak cuma nyuruh, "Hey, pelajari bab 3." Nggak gitu. Sistem ini bakal menjelaskan alasan mengapa bab 3 itu direkomendasikan. Dengan ngasih tahu alasannya, mahasiswa jadi percaya sama sistem dan secara otomatis hal itu memancing mereka untuk merefleksikan kebiasaan belajar mereka sendiri. Masuk ke bagian keempat, implementasi dan praktek inovasi. Ini adalah daun dan buah dari penerapan model ini di dunia nyata. Mari kita lihat bagaimana semua ini dibangun dari nol. Para peneliti nggak asal lempar teknologi ini ke kelas. Mereka melalui 5 fase yang sangat metodis. Dimulai dari merumuskan konsep, bikin prototipe, divalidasi dulu secara internal, baru dites langsung ke mahasiswa secara empiris, dan diakhiri dengan penyempurnaan tiada henti. Ini adalah perjalanan panjang di mana inovasi yang lahir di lab benar-benar ditempa oleh realitas kelas yang sesungguhnya. Dan buktinya nggak main-main. Untuk mengukur apakah sistem ini masuk akal dipakai manusia biasa, mereka menggunakan sistem usability scale yang merupakan metrik standar industri. Hasilnya, mereka sukses mencetak skor 78,5. Buat Anda yang sering ngurusin sistem UI UX, Anda pasti tahu kalau angka ini sangat solid. Ini membuktikan bahwa antarmuka sistem AI mereka itu bukan cuma canggih di atas kertas, tapi sangat ramah pengguna dan nggak bikin pusing saat dioperasikan. Menariknya, cara mereka memvalidasi hasilnya juga nggak cuma dari satu sisi. Mereka pakai strategi triangulasi. Jadi, mereka nggak cuma mantengin angka-angka kaku dari klik atau waktu login. Mereka juga ngajak ngobrol para mahasiswa, nanya apa yang mereka pikirkan saat pakai sistem ini, dan mereka mengukur variabel psikologis, kayak seberapa besar rasa percaya mahasiswa ke AI. Pendekatan silang ini menjamin bahwa peneliti menangkap pengalaman utuh dari si mahasiswa secara keseluruhan. Dan satu hal lagi yang patut diacungi jempol adalah komitmen mereka pada transparansi sains. Nggak cuma ngomongin transparansi AI, penelitinya sendiri transparan. Mereka udah mencapai 75% dari target mereka untuk ngebuka kode algoritma dan dataset ini ke publik secara open source. Artinya apa? Komunitas akademis dan riset di seluruh dunia bebas untuk mengunduh, mengaudit, menguji ulang dan bahkan menyempurnakan penelitian ini lebih jauh. Ini adalah praktek sains yang sangat sehat. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, refleksi dan kontribusi ilmiah. Saatnya kita menimbang hasil panen dari seluruh proses ini. Kontribusi ilmiah dari proposal ini menurut mereka adalah melahirkan sebuah teori tingkat menengah. Kenapa ini relevan? Gini, kadang teori-teori makro yang mentereng kayak sibernetik itu terasa terlalu melangit. Dosen di kelas bingung gimana cara menerapkannya besok pagi. Tapi di sisi lain, praktek ngajar sehari-hari seringkali nggak punya landasan sains yang kuat. Nah, MPSAI ini hadir persis di tengah-tengahnya, sebagai jembatan tangguh yang menerjemahkan konsep super canggih menjadi taktik belajar harian yang praktis dan bisa langsung dipakai di kelas. Dan ini benar-benar menggambarkan klaim keberhasilan mereka di lapangan. Dari hasil pengujian empiris, mereka mencatat efek positif yang lumayan signifikan. Ada peningkatan regulasi diri sebesar 0,65 dan keterlibatan kognitif di angka 0,60 menurut standar ukuran efek Cohen's-d. Secara netral kita bisa sampaikan bahwa data empiris mereka menunjukkan intervensi AI ini sukses mendorong kemandirian belajar yang kemudian berimbas pada membaiknya hasil akademik para mahasiswa. Untuk membuktikan temuan tersebut secara statistik, mereka pakai metode analisis yang sangat mutakhir yang disebut MSIM. Gampangnya gini, alat matematika ini memungkinkan mereka menyaring data dengan sangat presisi. MSIM bisa membedakan mana peningkatan belajar yang murni karena usaha individual mahasiswa itu sendiri dan mana yang sekedar efek bawaan dari lingkungan atau jurusan kelasnya. Dengan metode ini, pemetaan efektivitas AI jadi jauh lebih tajam dan gak gampang bias. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Ini mungkin temuan yang paling menohok dari seluruh riset mereka.
Teknologi super pintar sekalipun ternyata nggak akan ada artinya kalau tidak ada kepercayaan. Intervensi AI ini diklaim hanya berhasil menaikkan performa belajar jika mahasiswa merasa AI tersebut bekerja secara transparan. Kalau faktor persepsi transparansi dan kepercayaan ini hilang, algoritma yang paling canggih sedunia pun akan kehilangan kekuatan pedagogisnya. Keren ya? Pada akhirnya, interaksi manusia dengan mesin sangat bergantung pada rasa percaya. Hal ini membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Setelah melihat semua konsep, arsitektur, dan potensi dari model sibernetik yang canggih ini, bagaimana kampus atau institusi Anda sendiri akan menyeimbangkan antara memeluk otomatisasi algoritma tanpa mengorbankan otonomi manusianya? Karena satu hal yang pasti, teknologi itu harusnya melayani pertumbuhan kognitif mahasiswa kita, bukan malah kita yang disetir oleh algoritma. Wah, topik yang bikin kita mikir banget ya. Terima kasih sudah menyimak sesi paparan kita kali ini. Semoga wawasan ini bisa memicu diskursus yang lebih luas lagi. Sampai jumpa.